Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ansyah dengan NIM 240512040099. Setiap hari kita terhubung ke internet, tapi pernahkah Anda bertanya, bagaimana cara internet bekerja? Hari ini kita akan membahas fondasi dari semua itu, yaitu model infrastruktur jaringan komputer. Kita akan melihat bagaimana dunia digital kita saling terhubung. Ini adalah peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari definisi dasar jaringan, lalu melihat jenis berdasarkan jangkauan, membahas arsitektur jaringan client to server dan peer-to-peer, dan terakhir kita akan mengupas bentuk-bentuk topologi jaringan. Mari kita mulai. Jadi apa itu jaringan komputer? Sederhananya, ini adalah sekumpulan perangkat yang terhubung dengan dua tujuan utama. Yang pertama, untuk berbagi sumber daya. Bayangkan satu printer yang digunakan bersama oleh seluruh karyawan kantor. Itu adalah sebuah bentuk efisiensi berkat jaringan. Kedua, untuk berkomunikasi. Email, pesan instan, dan video call yang kita gunakan setiap hari, semua itu dimungkinkan oleh jaringan. Intinya, jaringan adalah tentang efisiensi dan komunikasi. Jaringan dapat kita bedakan berdasarkan luas jangkauannya. Mulai yang paling terkecil yaitu PAN atau Personal Area Network. Ini adalah jaringan personal Anda. Contohnya saat Anda menggunakan headset Bluetooth ke ponsel ataupun laptop. Kemudian ada LAN, Local Area Network, yang mencakup satu area lokal seperti rumah atau kantor Anda, yang sering digunakan juga oleh developer agar mengetes aplikasi yang dibuat secara lokal atau private. Contohnya adalah jaringan WiFi kita, adalah contoh LAN. Yang selanjutnya, jika kita gabungkan beberapa LAN dalam satu kota, itu akan menjadi MAN atau Metropolitan Area Network. Dan yang terbesar adalah WAN, Wide Area Network, yang jangkauannya mendunia. Contoh terbaik dari WAN sendiri adalah internet itu. Selanjutnya, bagaimana peran komputer dalam jaringan? Ada dua arsitektur utama. Pertama, client to server. Ada server yang kuat sebagai penyedia layanan dan klien kita sebagai pengguna. Saat Anda membuka website, browser Anda adalah klien dan web server adalah servernya. Yang kedua, ada peer-to-peer. Ini adalah model distribusi di mana tidak ada server pusat. Semua komputer setara dan bisa saling berbagi file secara langsung. Contohnya adalah aplikasi BitTorrent. Sekarang kita masuk ke bagian visual, topologi. Anggap saja topologi ini sebagai peta atau denah fisik dari sebuah jaringan. Pilihan denah ini akan sangat menentukan biaya, kecepatan, dan keandalan jaringan kita. Mari kita lihat 4 bentuk utamanya. Dua topologi yang paling besar adalah bus dan star. Topologi bus menghubungkan semua komputer ke satu kabel utama. Kelebihannya sangat murah dan sederhana. Namun kelemahannya fatal. Jika kabel utamanya putus, maka seluruh jaringan akan mati. Topologi star menghubungkan semua komputer ke satu titik pusat seperti switch. Ini jauh lebih andal karena jika satu kabel klien rusak, maka yang lain tidak terpengaruh sama sekali. Tapi jaringan ini sangat bergantung pada titik pusat servernya. Selanjutnya, berikut ada yang lebih kompleks, yaitu topologi ring, menghubungkan komputer dalam sebuah lingkaran tertutup. Aliran datanya sangat teratur, tapi sama seperti bus, jika ada salah satu kabel yang terputus atau koneksi yang terputus, seluruh jaringan akan ikut terputus. Topologi mesh adalah yang paling tangguh. Setiap komputer terhubung dan ke banyak komputer lain, menciptakan banyak jalur alternatif untuk data. Ini membuatnya sangat andal dan cepat, namun topologi ini juga yang paling mahal dan rumit untuk dipasang karena membutuhkan sangat banyak kabel. Sebagai rangkuman, ada 3 poin penting yang perlu kita ingat. Pertama, jaringan komputer ada untuk berbagi sumber daya dan berkomunikasi. Kedua, jaringan bisa diklasifikasikan berdasarkan skala, yaitu LAN, WAN, dan arsitektur seperti client to server. Ketiga, pilihan topologi bus, star, ring, dan mesh adalah tentang mencari keseimbangan antara biaya, kecepatan, dan keandalan sesuai kebutuhan kita. Pada dasarnya, internet yang kita nikmati setiap hari adalah kombinasi raksasa dari sebuah konsep yang telah kita bahas ini. Sekian dari presentasi singkat saya, semoga bermanfaat dan memberikan gambaran jelas mengenai dunia di balik koneksi digital kita. Terima kasih atas perhatiannya.